Subscribe channel YouTube GL Sport agar lebih berkembang lagi. Peluang Indonesia untuk bisa ke Piala Dunia memang masih terbuka. Dengan untuk saat ini menduduki posisi 3 klasemen sementara, serta masih punya sisa 2 laga kandang, membuat harapan itu nyata adanya. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi diprediksi kian menaikkan moral tim secara umum, terutama untuk menyambut 4 laga sisa yang sangat krusial. Nah, salah satu nama yang penampilannya begitu krusial jelas adalah Maarten Pas. Kiper 26 tahun milik FC Dallas tersebut benar-benar mampu jadi sosok tak tergantikan selama round 3 ini. Apa yang dilakukan oleh Maarten secara tak langsung, ini juga menjadi berkah buat MLS itu sendiri. Karena bagaimanapun itu adalah kompetisi tempat Maarten Pas bermain. Apalagi kita semua tahu betapa aktifnya Mimin FC Dallas yang selalu antusias menyoroti aksi Maarten bersama timnas Indonesia. Serta tentunya fanatisme supporter Garuda yang benar-benar luar biasa. Segala hal positif tadi termasuk cerita Maarten usai sampai di Amerika soal betapa gilanya fans di sini, membuat pihak MLS berharap kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dan membawa fanatisme serta kegilaan itu di ajang tersebut. Dan mengabar lebih lanjut, kalau pihak USSF atau United States Soccer Federation sangat ingin bisa berhadapan dengan tim yang diperkuat oleh Maarten Pas di Piala Dunia. Karena menurut mereka, itu akan sangat epik dan pastinya menyita perhatian banyak pihak, sebab semua juga tahu kalau Indonesia sekarang jadi tim yang benar-benar paling banyak disorot di kawasan Asia. Pesona timnas Indonesia kini memang sedang hype-hype-nya. Dan sorotan kepada tim Garuda sejatinya memang sedang gencar-gencarnya. Yang mana itu dibuktikan dengan banyaknya negara yang menyiarkan pertandingan timnas Indonesia di round 3 ini. Mulai dari puluhan hingga ratusan. Jelas itu adalah sebuah hal yang terbilang fantastis bagi tim ASEAN yang bahkan ranking FIFA-nya adalah yang paling rendah di grup C. Meskipun begitu, sorotan kepada Indonesia itu wajar adanya. Karena tim Garuda sendiri memang dalam 2 tahunan terakhir mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Sehingga media-media asing ternama sampai FIFA pun tak ragu melabeli tim Indonesia sebagai tim paling seksi khususnya di kawasan Asia. Percaya pada pertama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini nanti abadi. Tentu saja apresiasi besar tercurah kepada semua pemain yang berjuang di atas lapangan. Akan tetapi kita juga jangan melupakan peran Maarten Pas di bawah mistar, di mana di era sepak bola modern, peran kiper memang sejatinya sangat vital. Dan Maarten mampu menunjukkan itu lewat save-save kelas dunianya, untuk kemudian membuat harapan Indonesia lolos ke panggung tertinggi lebih nyata adanya. Nah, dari situ, berkat aksi-aksi luar biasanya, Maarten sendiri akhirnya juga mencuri headline di Amerika Serikat, negara tempat ia berkompetisi. Diketahui kalau pihak MLS benar-benar merasa senang kalau salah satu pemain dari liganya berhasil tampil bagus dan mendapatkan atensi luar biasa di level internasional. Yang mana itu secara tak langsung juga membuat value MLS naik. Terlebih Mimin FC Dallas yang sumpah asik ball juga secara antusias selalu membagikan update seputar Maarten Pas dan timnas Indonesia. Termasuk tentu saja fanatisme luar biasa yang ditampilkan para supporter. Dan emang bukan rahasia lagi kalau supporter Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di Asia bahkan dunia. Bahkan nih, mau timnasnya main dimanapun, pokoknya selalu ada aja supporter Indonesia. Nah, baru-baru ini sesampainya Maarten di Amerika, ia menceritakan dengan detail soal kegilaan supporter Indonesia yang benar-benar luar biasa. Dan ia benar-benar merasa bangga bisa mewakili negara sebesar Indonesia di level internasional. Maka dari itu, berkaca dari kegagalan lolos Olimpiade, kali ini Maarten berharap kalau semua elemen bisa bersatu mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia. Supporter di sana sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan. Iya, hanya satu. Kira-kira apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal.
sangat luar biasa. Saya rasa dengan potensi dari timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak. Sayang sekali kita gagal di Olimpiade pada Agustus kemarin. Akan tetapi, sekarang kita memiliki banyak potensi, mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batas kita sekarang, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini. Ucap mantan kiper FC Utrecht tersebut dikutip dari Bola Sport. Walau badai membiru dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak berhenti walau badai membiru dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Garuda terbang tinggi. Yap, setelah mendengar cerita Martin, adalah hal yang wajar kalau pihak MLS berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dan membawa fanatisme itu ke sana. Nah, selain pihak MLS, pihak USSF atau United States Soccer Federation, kabarnya juga sangat ingin bisa berhadapan dengan tim yang diperkuat oleh Martin Paes di Piala Dunia. Karena menurut mereka, itu akan sangat epik dan pastinya menyita perhatian banyak pihak yang mana itu akan jadi keuntungan luar biasa. Sebab semua juga tahu kalau Indonesia sekarang jadi tim yang benar-benar paling banyak disorot di kawasan Asia. Terlebih secara kekuatan, tim Indonesia sekarang banyak diisi oleh pemain dari Eropa. Jadi sudah pasti, kekuatan Indonesia sekarang ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan itu pula yang diyakini oleh salah satu media Korea Selatan bernama Sport Donga, di mana media tersebut sangat optimis tim Garuda bisa tembus ke Piala Dunia sebagai salah satu wakil Asia. Hal itu lantaran secara progres, tim asuhan Shin Tae-yong dinilai benar-benar luar biasa, kendati semula sempat diragukan karena ranking FIFA-nya yang paling bawah. Dipimpin pelatih Shin Tae-yong, demam sepak bola tengah berembus di Indonesia. Momentum Indonesia di awal babak kualifikasi Piala Dunia ketiga ini sungguh luar biasa, ucap media tersebut. Nah, selain media Korea tadi, ada pun ESPN yang bahkan memuji habis performa Indonesia, di mana menurut media tersebut, Indonesia sekali lagi mampu membuktikan kalau mereka mampu bersaing melawan tim-tim besar Asia. Dan ESPN pun dengan tegas meyakini kalau peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sekarang sangatlah masuk akal terjadi. Sebab jika Indonesia mampu mengalahkan Australia serta Bahrain, maka kemenangan atas China di GBK pada Juni 2025 dinilai akan menjadi hari yang bersejarah bagi semua rakyat Indonesia. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak berhenti walau badai membiru dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Yap, terlepas dari apapun, yang terpenting untuk saat ini, gak usah berekspektasi terlalu tinggi. Tetap pada target awal, yakni finish antara posisi 3 atau 4. Jalani aja setiap laga dengan maksimal dan nikmati setiap proses yang ada. Karena semua juga tahu kok, kalau Piala Dunia emang gak semudah itu digapai. Perlu ada yang tekad, kerja keras, doa, dan komitmen dari semua pihak. Maka dari itu, agak bego dan naif aja sih, jika masih ada orang-orang yang mengkotak-kotakan antara lokal dan naturalisasi. Woi ngaca. Kita tuh udah ketinggalan banget sama negara-negara lain. Dan selama ini, dengan pemain yang katanya lokal, sejauh apa sih prestasi kita? Minimal kalau nggak bisa berbuat sesuatu, tinggal dukung aja apa susahnya sih? Karena gini loh, bukan naturalisasinya yang harus disalahkan. Tapi mikir nggak, kira-kira kenapa ya Indonesia, negara sebesar ini, gak bisa menciptakan pemain-pemain yang siap tampil di level tertinggi? Gitu, jangan cuma bisanya cari kambing hitam atas dasar kepentingan tertentu. Apalagi cuma buat sekedar dibilang nasionalis. Ih, apaan sih, kocak. Mendingan dukung apa yang ada sekarang. Toh selama udah pakai merah putih, ya udah berarti mereka orang Indonesia yang punya hak serta kewajiban yang sama. Lagian, kita kan gak bisa milih di mana dan seperti apa kita dilahirkan. Hanya karena mereka tumbuh besar di luar negeri, lantas apa hak kalian melarang mereka untuk membela tanah leluhurnya?
Tapi ya sudahlah, sekali benci, tetap aja benci. Yang penting sekarang di bawah Pak Erick Thohir semuanya udah berjalan ke arah yang semua bebas berpendapat. Dan kita pun juga bebas memilih mana pendapat yang masuk akal dan mana pendapat yang berada di luar batas ambang logika. Kan seperti itu. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak berhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda